Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Daniela Quinta Anastasia dengan nomor NIM 2020-1211-063, serta saya sendiri, Resnandia Norman Hidayat, dengan nomor NIM 2020-1211-064, dan Nadia Akfa Nabila dengan nomor NIM 2020-1211-065, akan mempresentasikan mengenai measurement teori. Pada kesempatan pada pagi hari ini, urutan pembacaan materi akan dibacakan oleh yang pertama Daniela Quinta Anastasia, dilanjutkan oleh Nadia Akfa Nabila, dan diakhiri oleh saya, Resnandia Norman Hidayat. Kepada Daniela Quinta Anastasia, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Yang pertama itu pengertian dan pentingnya pengukuran dalam akuntansi. Namun saya akan memberi sedikit pengantar sebelum mulai ke subbab yang pertama, yaitu pengertian dan pentingnya pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran atau measurement merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penyelidikan ilmiah. Tujuan pengukuran tersebut adalah salah satunya untuk menjadikan data yang dihasilkan lebih informatif dan menjadi lebih bermanfaat. Pengukuran dipakai dalam berbagai disiplin pengetahuan ataupun bidang pekerjaan dan profesi, termasuk bidang akuntansi. Sebagai penyedia informasi, akuntansi memerlukan pengukuran karena data kuantitatif merupakan bagian dominan dari informasi akuntansi. Dalam beberapa kasus, data kuantitatif mempunyai dampak yang lebih besar dibanding data kualitatif. Oleh karena pengukuran atribut yang disajikan dalam laporan akuntansi, seperti aktiva, laba, dan utang, merupakan fungsi penting dalam akuntansi di bagian ini. Dibahas mengenai konsep-konsep pengukuran. Dalam akuntansi, pengukuran pada umumnya dikaitkan dengan satuan pengukur berupa unit moneter. Maksudnya, agar pengukuran tersebut menunjukkan makna ekonomik dan karenanya pengukuran yang demikian disebut penilaian atau valuation. Penilaian sendiri adalah proses penentuan jumlah rupiah suatu objek untuk menentukan makna ekonomi objek tersebut di masa lalu, sekarang, atau yang akan datang. Dari uraian tersebut, maka pengukuran berarti proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Di dalam akuntansi, pembedaan penerapan pengukuran dan penelitian umumnya dilakukan. Pengukuran biasanya untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat pada saat objek atau transaksi terjadi. Sedangkan penilaian biasanya digunakan untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada tiap elemen atau pos pelaporan keuangan pada saat penyajian laporan keuangan. Jadi, secara aplikatif, dalam praktek pengukuran terjadi pada saat pencatatan atau jurnal, sedang penilaian pada saat penyajian. Lalu masuk ke subbab ke-1, yaitu
pengertian dan pentingnya pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran atau measurement, seperti di kata pengantar tadi, merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penyelidikan ilmiah. Tujuan pengukuran tersebut adalah untuk menjadikan data yang dihasilkan lebih informatif dan menjadi lebih bermanfaat. Campbell mendefinisikan pengukuran adalah the assignment of numerals to represent properties of material systems other than numbers, in virtue of the laws governing these properties. Selanjutnya, sedangkan menurut Stevens, assignment of numerals to object or events according to the rules. Dalam pengertian Campbell, systems sama dengan objects or events dalam pengertian Stevens. Dalam hal ini, contohnya adalah meja, manusia, aset, atau jarak perjalanan. Properties yaitu spesifikasi atau karakteristik dari sistem dalam pengertian Campbell. Lalu ada Adlan pada tahun 2005 menyatakan bahwa pengukuran memegang peranan penting dalam kaitannya dengan peran laporan akuntansi yang harus menyajikan data kuantitatif tentang posisi kekayaan perusahaan dalam suatu waktu tertentu. Pengukuran dipakai dalam berbagai disiplin pengetahuan ataupun bidang pekerjaan dan profesi termasuk bidang akuntansi. Dalam akuntansi, pengukuran pada umumnya dikaitkan dengan satuan pengukur berupa unit moneter. Godfrey dan kawan-kawan pada tahun 2010 menyatakan bahwa ketika kita melihat hubungan antara pernyataan secara matematika yang berkorelasi dengan hubungan dari objek atau kejadian, maka pengukuran atas objek atau kejadian tersebut telah terjadi. Dalam akuntansi, kita mengukur laba dengan langkah pertama, yaitu menghitung atau menilai modal dan kemudian mengkalkulasikan laba sebagai pertukaran dalam modal selama periode akuntansi untuk semua kejadian ekonomi dan mempengaruhi perusahaan. Untuk pentingnya pengukuran itu sendiri, pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk merepresentasikan atribut-atribut. Konsep atribut adalah suatu yang melekat pada suatu objek yang menggambarkan sifat atau ciri yang dikandung objek tersebut, oleh Suwarjono pada tahun 2010. Dalam setiap aktivitas manusia, pengukuran senantiasa terjadi. Dapat berupa penilaian subjektif. Misalnya persepsi seseorang tentang orang lain yang dapat menentukan bentuk hubungan antar keduanya pada masa mendatang. Dapat pula berupa pengukuran yang lebih objektif ataupun data statistik. Selanjutnya, saat transaksi jual-beli merupakan situasi yang tepat sebagai contoh tentang pengukuran. Contohnya, ada sekantung gula yang kita
kita beli mungkin berukuran 1 kilogram atau setengah kilogram. Itulah pengukuran yang nyata dalam sehari-hari. Maksudnya yang kita alami di hidup kita sehari-hari. Lanjut, sedangkan dalam akuntansi contohnya adalah pengukuran yang dilakukan adalah ketika kita mengukur keuntungan dengan terlebih dahulu menetapkan nilai terhadap modal dan kemudian menghitung keuntungan sebagai perubahan modal selama periode setelah memperhitungkan semua peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kekayaan perusahaan. Selanjutnya, seluruh pengukuran dalam kehidupan itu memiliki tujuan-tujuan khusus untuk menentukan langkah berikutnya. Pengukuran sangat penting dilakukan karena dengan mengukur suatu objek, maka kita dapat mengetahui nilai suatu objek sehingga dapat menjadi acuan untuk dapat menentukan kebijakan yang berkaitan dengan objek tersebut. Untuk memudahkan kita melakukan suatu pengukuran sehingga memperoleh suatu hasil yang akurat dan dapat diandalkan, maka kita dapat menggunakan skala dan memilih tipe pengukuran yang sesuai dengan karakteristik objek yang kita ukur. Singkatnya, untuk pengukuran sendiri adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi. Selanjutnya, subbab yang kedua adalah skala-skala pengukuran dalam akuntansi. Skala pengukuran dibuat berdasarkan sebuah skala. Sebuah skala dibuat ketika aturan semantik digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematika kepada objek atau kejadian. Skala menunjukkan informasi apa yang diwakili oleh angka, sehingga memberikan arti kepada angka tersebut. Jenis skala yang dibuat tergantung kepada aturan semantik yang digunakan. Menurut Steven, skala dapat digambarkan secara umum menjadi nominal, ordinal, interval, atau rasio. Selanjutnya ada skala nominal. Dalam skala nominal, nomor hanya digunakan sebagai sebuah label. Contohnya adalah penomoran pemain sepak bola. Banyak teori yang tidak sependapat dengan skala nominal. Torgerson menyatakan, dalam pengukuran nomor yang digunakan menunjuk kepada jumlah atau tingkat kepemilikan dari suatu objek, dan bukan menunjukkan kepada objek itu sendiri. Sedangkan dalam skala nominal, nomor menunjukkan pada objek atau kelompok dari objek. Untuk contoh skala nominal, adalah label laki-laki dan perempuan pada jenis kelamin seseorang. Skala ini sebenarnya tidak dapat digunakan untuk operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Namun dapat divisualkan
atau digambarkan menjadi diagram batang, diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, itu ada skala ordinal. Skala ordinal dibuat ketika suatu operasi memeringkat objeknya sehubungan dengan properti yang diberikan. Contohnya, investor melihat 3 kemungkinan jenis investasi untuk uangnya. Investasi tersebut di peringkat 1, 2, dan 3 berdasarkan nilai bersihnya saat ini. Kelemahan skala ordinal adalah interval antar nomor tidak memberitahukan apa-apa tentang perbedaan kuantitas kepemilikan yang diwakilinya. Contoh lainnya dari skala ordinal adalah ada peringkat kualitas, status pekerjaan, peringkat tim dalam turnamen, peringkat urutan pemenang, tingkat kebahagiaan, tingkat kepuasan pelanggan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, skala pengukuran atau skala rasio. Skala rasio adalah skala yang memberikan peringkat kepada objek atau kejadian, interval antar objek diketahui dan sama, asal yang unik, titik nol yang alami di mana jaraknya dengan objek terakhir diketahui. Contohnya adalah pengukuran panjang. Ketika panjang A adalah 10 meter dan panjang B adalah 20 meter, kita tak hanya bisa mengatakan bahwa B 10 meter lebih panjang dari A, tetapi B juga 2 kali lebih panjang dari A. Invarian dalam skala berarti bahwa apapun metode pengukuran yang digunakan, maka sistem pengukuran akan menghasilkan format yang sama dari variabel-variabel yang digunakan dan pengambil keputusan akan membuat keputusan yang sama juga. Tapi hal ini tidak berlaku dalam akuntansi. Setiap sistem yang berbeda akan berbeda juga variabel-variabelnya. Pengukuran pendapatan dengan cara yang berbeda menghasilkan keputusan yang berbeda juga. Metode-metode pengukuran yang berbeda tersebut tidak memberikan informasi yang sama. Selanjutnya, sebentar. Selanjutnya, pengoperasian skala yang diizinkan. Invarian dalam skala berarti bahwa apapun metode pengukuran yang digunakan, maka sistem pengukuran akan menghasilkan format yang sama dari variabel-variabel yang digunakan, dan pengambil keputusan akan membuat keputusan yang sama juga. Tetapi hal ini tidak berlaku dalam akuntansi. Setiap sistem yang berbeda akan berbeda juga variabel-variabelnya. Pengukuran pendapatan dengan cara yang berbeda akan menghasilkan keputusan yang berbeda juga. Metode pengukuran
yang berbeda tersebut tidak memberikan informasi yang sama. Selanjutnya, subbab ketiga, jenis-jenis pengukuran dalam akuntansi akan dijelaskan oleh Nadia Ahfanabila. Saya kembalikan ke Resnandia. Terima kasih kepada Daniel Lakwinta sudah menjelaskan mengenai bagian pertama dan kedua dalam teori akuntansi pada hari ini. Selanjutnya, pada bagian ketiga akan dilanjutkan oleh Nadia Ahfanabila. Kepada Nadia Ahfanabila, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Reza. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pengukuran dalam akuntansi. Next. Perbedaan antara pengukuran fundamental, turunan, dan formal. Proses pengukuran sama dengan pendekatan ilmiah pada teori konstruksi dan pengujian. Pertanyaan tentang pengujian teori berhubungan dengan pertanyaan tentang perbedaan jenis-jenis pengukuran. Campbell membaginya ke dalam dua jenis, yaitu fundamental dan turunan. Menurut Campbell, pengukuran bisa diakui hanya ketika ada konfirmasi teori-teori empiris atau hukum untuk mendukung pengukuran. Tipe pengukuran yang lebih jauh, pengukuran flat, yang diungkapkan oleh Togerson menjadi tambahan atas pengukuran fundamental dan turunan yang didiskusikan Campbell. Next. Yang pertama ada pengukuran fundamental. Pengukuran fundamental merupakan pengukuran di mana angka-angka bisa diterapkan pada benda dengan mengacu pada hukum alam dan tidak bergantung pada pengukuran variabel apapun. Hal-hal seperti panjang, hambatan listrik, nomor, dan volume merupakan hal-hal yang bisa diukur. Sebuah skala rasio bisa diformulasikan pada tiap-tiap benda sebagai hukum dasar yang dihubungkan dengan pengukuran yang berbeda jumlah pada benda-benda yang sudah ada. Next. Yang kedua, ada pengukuran turunan. Menurut Campbell, sebuah pengukuran turunan merupakan pengukuran yang bergantung dari pengukuran dua atau lebih benda lain. Contohnya adalah pengukuran kepadatan yang bergantung pada pengukuran massa dan volume. Dalam akuntansi, contoh pengukuran turunan adalah keuntungan yang diturunkan dari penambahan dan pengurangan pendapatan dengan beban. Next. Pengukuran formal. Ini adalah tipe pengukuran dalam ilmu sosial dan akuntansi, menggunakan definisi yang dibangun secara acak untuk dihubungkan dengan hal-hal yang bisa diamati dengan pasti atau variabel pada konsep yang telah ada, tanpa perlu teori konfirmasi untuk mendukung hubungan tersebut. Contohnya, jika kita ingin mengukur kemampuan aritmatik orang, sebagai contoh, dalam akuntansi, kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengukur konsep keuntungan secara langsung. Kita mengasumsikan variabel pendapatan, laba, beban, dan kerugian dihubungkan dengan konsep keuntungan dan bagaimanapun bisa digunakan untuk mengukur keuntungan secara tidak langsung. Untuk mengukur
di tes pengukurannya, ilmuwan sosial berusaha menghubungkan hal-hal yang dipelajari dengan variabel lain untuk melihat manfaatnya. Contohnya, jika kita ingin mengukur kemampuan aritmatik orang, bagaimanapun tidak ada teori empiris yang konfirmasi untuk menilai tes yang kita lakukan. Dan kita membuat asumsi ketika kita membangun skala pengukuran. Kita bisa memprediksi bahwa pada kebanyakan orang yang mempunyai nilai tes yang tinggi juga akan berprestasi dalam kuliah matematika. Next. Bagian 4, saya akan menjelaskan mengenai reliability dan akurasi dalam pengukuran. Next. Apa yang dimaksud dengan keandalan dan ketepatan dari kegiatan pengukuran? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menyatakan terlebih dahulu bahwa tidak ada pengukuran yang bebas dari kesalahan kecuali perhitungan. Kita bisa mengukur jumlah kursi di ruangan tertentu dengan benar dan dengan benar. Untuk semua pengukuran mengandung kesalahan atau error. Yang pertama, ada sumber kesalahan. Di dalam sumber kesalahan ada beberapa poin lagi. Yang pertama, operasi pengukuran tidak tetap. Aturan untuk menetapkan nomor untuk properti tertentu biasanya terdiri dari satu set operasi. Satu set operasi tidak dapat dinyatakan secara tepat dan karenanya dapat diinterpretasikan salah oleh pengukur. Yang kedua, ada pengukur. Pengukur mungkin salah menafsirkan aturan menjadi bias atau menerapkan atau membaca instrumen dengan tidak benar. Next. Yang ketiga, ada instrumen. Banyak operasi membutuhkan penggunaan alat fisik seperti penggaris atau termometer atau barometer yang mungkin cacat. Yang keempat, ada lingkungan. Pengaturan di mana operasi dilakukan, pengukuran dapat mempengaruhi hasil. Lalu yang kelima, ada atribut yang tidak jelas. Apa yang harus diukur mungkin tidak jelas, terutama jika pengukuran melibatkan suatu konsep yang tidak dapat diukur secara langsung. Dan yang terakhir ada resiko dan ketidakpastian. Hal ini berkaitan dengan distribusi pengambilan aset nyata. Jika semua pengukuran kecuali menghitung secara inheren mengakibatkan Sebentar. Saya ulangi untuk yang keenam, resiko dan ketidakpastian. Hal ini berkaitan dengan distribusi pengembalian aset nyata. Jika semua pengukuran kecuali menghitung secara inheren mengakibatkan kesalahan, maka yang kita butuhkan adalah untuk menetapkan batas-batas kesalahan yang diterima. Jika pengukuran masih dalam batas-batas ini, maka dapat dianggap benar dan adil dalam hal akuntansi. Next.
Selanjutnya ada pengukuran yang dapat diandalkan. Sering diperlukan bahwa sebelum unsur-unsur seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban diakui dalam laporan keuangan, unsur-unsur tersebut harus mampu untuk dilakukan pengukuran yang dapat diandalkan. Gagasan keandalan menggabungkan dua aspek, ketepatan dan kepastian pengukuran, dan pengungkapan yang secara meyakinkan mewakili sehubungan dengan transaksi ekonomi yang mendasarnya dan berbagai peristiwa, aspek mempengaruhi ketepatan pengukuran. Next. Istilah presisi sering digunakan dalam dua konteks. Yang pertama, mungkin merujuk ke nomor. Dalam hal ini adalah berlawanan dengan gagasan pendekatan. Kedua, berkaitan dengan operasi pengukuran. Dalam hal ini, berkaitan dengan tingkat penyempurnaan dari operasi atau kinerjanya. Serta persetujuan hasil antara operasi pengukuran yang digunakan berulang kali, yang diterapkan pada properti tertentu. Arti terakhir ini pada dasarnya sama dengan keandalan. Dengan menyatukan dua istilah, kita dapat mengatakan bahwa keandalan dari pengukuran berkaitan dengan ketepatan, di mana suatu properti tertentu diukur dengan menggunakan satu perangkat operasi. Next. Selanjutnya ada pengukuran yang akurat. Meskipun prosedur pengukuran mungkin sangat handal, memberikan hasil yang sangat tepat, namun tidak mungkin menghasilkan hasil yang akurat. Alasannya adalah akurasi berhubungan dengan seberapa dekat pengukuran menuju nilai sejati dari atribut pengukuran. Sifat fundamental seperti panjang dari suatu objek dapat ditentukan secara akurat dengan membandingkan objek dengan standar yang mewakili nilai sebenarnya. Masalahnya adalah, pada beberapa pengukuran, nilai yang sebenarnya tidak diketahui. Untuk menentukan ketepatan dalam akuntansi, kita perlu tahu atribut apa yang perlu kita ukur untuk mencapai tujuan pengukuran. Tujuan dari akuntansi untuk menyajikan informasi yang berguna. Oleh karena itu, akurasi pengukuran berkaitan dengan gagasan pragmatis dari kegunaan. Tetapi, akuntan tidak sama dalam menentukan spesifikasi dan standar kuantitatif yang harus diterapkan. Next. Bagian 5 menjelaskan tentang pengukuran dalam akuntansi yang akan dijelaskan oleh Resnandia. Untuk itu saya kembalikan ke Resnandia. Terima kasih kepada Nadia Akvanabila yang telah menjelaskan mengenai part 3 dan 4 pada materi teori akuntansi pada hari ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran dalam akuntansi. Perhitungan yang paling fundamental dalam ilmu akuntansi adalah perhitungan modal dan laba. Modal dinilai berasal dari transaksi dan penilaian ulang yang terjadi di pasar modal. Laba berasal dari perbandingan dari beban dan pendapatan, juga perubahan modal dalam satu periode akuntansi. Modal dapat dinilai dan dihitung dengan berbagai cara. Contoh, historical cost, operasional keuangan, atau nilai wajar. Sejarah menunjukkan pada kita bahwa konsep perhitungan atas modal dan laba telah berubah dan berkembang dari waktu ke waktu dan menghasilkan
beberapa konsep perhitungan yang fundamental. Pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran dalam akuntansi masuk ke dalam kategori pengukuran turunan untuk modal dan keuntungan. Laba akuntansi sekarang berasal dari standar akuntansi internasional. Dari perubahan modal selama periode dari semua kegiatan termasuk kenaikan dan penurunan fair value aktiva bersih tidak termasuk transaksi dengan pemilik. Modal berasal dari net fair value, aktiva, dan kewajiban. Berarti kita harus mengukur nilai modal awal pada jumlah penghasilan yang diterima, jumlah modal yang digunakan, dan perubahan nilai fair value aktiva bersih. Peningkatan modal selama periode akan datang akan mengukur jumlah laba dari berbagai macam sumber, termasuk dari operasional dan penilaian kembali aktiva setelah disesuaikan dengan pemasukan modal baru atau pembayaran dividen. Nilai wajar aktiva bersih disajikan kembali, maka merupakan modal awal pada periode berikutnya. Sebaliknya, pendekatan pengukuran dengan pendekatan yang dilakukan sebelum pengenalan standar akuntansi internasional, pendapatan yang diterima disesuaikan terhadap aset bersih yang digunakan dalam suatu periode. Dan jika pendapatan lebih besar dari penggunaan modal bersih atau biaya, maka kita mengalami peningkatan modal. Keuntungan tidak diperoleh sampai modal awal dari biaya historis dipertahankan dan laba direalisasikan. Sehingga modal selalu dinyatakan sebesar harga perolehan dan perubahan dalam aktiva bersih. Tidak dianggap sebagai keuntungan. Maka kita dapat melihat bahwa laba turunan sangat tergantung pada bagaimana kita mengukur modal awal dan bagaimana kita mengukur biaya dan alokasi modal. Kita juga dapat melihat bahwa konsep penilaian modal dalam akuntansi telah berkembang dari waktu ke waktu dengan hasil bahwa kita memiliki pengukuran atas modal secara umum dan konsep laba. Perspektif yang berbeda ini mencerminkan batas-batas berbagai akuntansi dan kurangnya sebagai model konvensional dan dominan. Ditambahkan, dalam hal ini adalah sejumlah akademis secara signifikan menurun dari waktu ke waktu. Tetapi, item neraca dan aktiva tidak berwujud menjadi lebih penting. Baru-baru ini, Akuntansi International Standard Board atau IASB telah mengambil pandangan bahwa globalisasi bisnis mendukung kebutuhan untuk suatu standar akuntansi yang akan digunakan seluruh dunia untuk menghasilkan informasi keuangan yang sebanding. Hal ini menyebabkan dua perkembangan penting dalam standar akuntansi internasional sebagai sinyal melalui standar akuntansi seperti IAS 39 atau AASB 139. Instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran dan IASB atau FASB, proyek bersama mengenai pelaporan keuangan kinerja. 1. Bahwa pengukuran laba dan pengakuan pendapatan harus dihubungkan dengan pengakuan tepat waktu. Dan 2. Bahwa pendekatan nilai wajar harus diadopsi prinsip pengukuran kerja. Isu pengukuran dalam akuntansi dan auditing.
Permasalahan pengukuran bagi auditor. Beberapa isu diciptakan untuk auditor oleh pergeseran fokus untuk pengukuran keuntungan dari pendapatan dan beban yang cocok untuk menilai perubahan atas nilai wajar aktiva bersih ketika keuntungan ditentukan dengan cara mencocokkan transaksi pendapatan dan beban untuk periode auditor dapat berkonsentrasi pada pengumpulan bukti bahwa transaksi tersebut telah ditangani dengan tepat oleh sistem akuntansi klien. Namun, ketika keuntungan berasal dari perubahan nilai wajar, pertanyaan yang lebih sulit muncul untuk auditor sekitar mengumpulkan bukti pada perkiraan manajemen. Sebagai contoh, salah satu aspek untuk mengukur keuntungan dengan menilai perubahan nilai wajar aktiva bersih yang ditangani oleh standar akuntansi IAS 36 atau AASB 136, pernyataan ini mensyaratkan penurunan nilai aktiva diakui sebagai rugi penurunan nilai. Manajemen entitas diperlukan untuk menilai pada tanggal laporan apakah ada indikasi bahwa aset mungkin terganggu. Jika kondisi tersebut terjadi, manajemen akan mengestimasi jumlah terpulihkan aktiva tersebut. Jika jumlah yang dapat dipulihkan pada suatu aktiva kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aktiva harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Pengurangan itu adalah kerugian penurunan nilai. Next. Sebentar. Oke. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba dalam banyak kasus. Auditor bimbingan standar internasional untuk kerugian penurunan nilai audit dan perkiraan nilai wajar terdapat dalam ISA 540. Auditor diharuskan untuk mengumpulkan bukti untuk menilai jika manajemen telah mengikuti standar akuntansi yang tepat, dan jika jumlah yang diakui sebagai kerugian penurunan nilai wajar. Untuk melakukan hal ini, auditor harus menentukan apakah manajemen telah memilih metode penilaian yang sesuai dan masuk akal dan asumsi. Jika standar akuntansi tidak meresepkan metode penilaian untuk aset tertentu dan kewajiban yang considered, auditor dapat menerima metode penilaian yang wajar. Ini berarti bahwa sulit bagi auditor untuk tidak setuju dengan pemilihan manajemen terhadap metode penilaian tertentu yang sedang digunakan oleh entitas lain. Auditor harus mengumpulkan bukti bahwa saya ulangi,
auditor harus mengumpulkan bukti bahwa metode ini diterapkan secara konsisten sehingga manajer tidak memilih metode dari tahun ke tahun tergantung pada hasil keuntungan yang diinginkan mereka. Auditor juga harus menilai apakah nilai aktiva atau kewajiban dengan benar ditentukan dari asumsi signifikan manajemen. Model penilaian dan data yang mendasari relevan. Data tersebut mencakup suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas, nilai pasar digunakan oleh perusahaan perbandingan, data royalti, dan sebagainya. Next. Permasalahan pengukuran bagi auditor. Secara keseluruhan, mengingat adanya berbagai metode penilaian yang wajar dan asumsi mungkin, adalah mungkin untuk jumlah different, tapi masuk akal beberapa untuk diakui oleh manajemen kerugian penurunan nilai. Jumlah ini berbeda karena itu akan dapat diterima oleh auditor jika bukti audit menunjukkan bahwa manajemen telah menerapkan model penilaian benar dan menggunakan data yang sesuai. Dalam situasi ini, adalah mungkin bahwa auditor menghadapi tekanan dari manajer setuju dengan pilihan penilaian mereka atau kehilangan audit agar auditor yang lain lebih menyenangkan. Adanya berbagai alternatif metode penelitian, metode penilaian atas aset yang menimbulkan masalah tersendiri bagi auditor. Terdapat banyak cara penilaian aset yang dapat diterima oleh auditor jika memenuhi persyaratan. Yang pertama, metode penilaian diaplikasikan secara tepat dan konsisten. Yang kedua, menggunakan asumsi yang beralasan. Dan yang ketiga, data yang digunakan untuk penilaian tersebut adalah valid. Pada prakteknya, auditor kadang menerima tekanan dari manajer perusahaan audite untuk menerima metode penilaian atas aset perusahaan tersebut. Jika tidak, maka auditor akan mencari auditor yang lain. Masalah lain yang muncul adalah audit atas biaya historikal seperti standar biaya persediaan. Seharusnya biaya atas persediaan ditetapkan secara tepat. Tapi biaya itu didasarkan atas asumsi proses produksi yang dipengaruhi oleh kondisi yang berubah-ubah. Kendala pengukuran yang utama timbul karena data ekonomi disajikan berdasarkan asumsi bahwa data itu relevan untuk meramalkan masa datang. Karena hubungan antara masa kini dan masa datang umumnya tidak pasti, maka sulit menetapkan masa datang umumnya tidak pasti. Maka sulit menetapkan pengukuran yang relevan untuk tujuan ini. Tetapi ketidakmampuan untuk membuat pengukuran yang terandal atas atribut khusus yang dianggap relevan disebabkan oleh kurangnya teknik pengukuran yang terandal dan ketidakmampuan untuk menemukan prosedur pengukuran yang menjelaskan secara layak atribut yang sedang diukur. Jadi,
Kendala disebabkan oleh ketidakpastian, kurangnya objektivitas, dan verifiabilitas dalam pengukuran, kurangnya unit moneter yang stabil. Sebentar ya. Ya, nggak apa-apa. Yang ini ya. Ya. Next, Queen. Yang ini udah. Terima kasih. Kendala dalam pengukuran. 1. Ketidakpastian atau uncertainty. Ketidakpastian dalam akuntansi timbul dari dua sumber utama. 1. Informasi akuntansi umumnya berhubungan dengan kesatuan yang diharapkan, akan tetapi hidup pada masa yang akan datang, karena alokasi sering dilakukan antara periode masa lalu dan masa datang. Akan asumsi harus dibuat mengenai logika alokasi ini dan berdasarkan harapan mengenai masa datang. 2. Pengukuran akuntansi sering diasumsikan menggambarkan ungkapan kekayaan dalam nilai uang yang membutuhkan estimasi jumlah mendatang yang tidak pasti. Objektivitas dan verifiabilitas. Agar pengukuran akuntansi dapat sehandal mungkin dalam menyajikan informasi yang relevan untuk peramalan dan pengembalian keputusan oleh para investor dan para pemakai laporan keuangan lainnya, maka para akuntan harus menetapkan atribut apa yang sedang diukur dan kemudian memilih prosedur pengukuran yang dapat menjelaskan atribut itu secara akurat. Objektivitas mengandung beberapa arti, diantaranya pengukuran yang bersifat impersonal atau berada di luar pikiran orang yang melakukan pengukuran. Maksudnya adalah pengukuran terpisah dari orang yang melakukan pengukuran. Jadi diasumsikan bahwa tidak terdapat penilaian subjektif dan bias pribadi. Pengukuran yang didasarkan pada bukti yang dapat diperiksa atau verifiable, maksudnya adalah penekanannya terletak pada bukti pendukung, bukan pada pengukuran itu sendiri. Pengukuran yang didasarkan pada kesepakatan para pakar yang kompeten, hal ini mengandung makna bahwa pengukuran dapat dikatakan objektif jika dapat dibuktikan dengan kesepakatan pribadi dari pakar. Lebar sempitnya di persis statistik dari pengukuran atribut bila dilakukan oleh pengukur yang berbeda. Jika beberapa peneliti menggunakan metode pengukuran yang sama atau serupa atas atribut yang didasarkan pada bukti yang serupa, maka
beberapa pengukuran yang dihasilkan sangat mungkin akan menghasilkan kisaran nilai. Walaupun data akuntansi tidak dibatasi untuk diukur dalam unit moneter, namun laporan akuntansi secara tradisional mencakup terutama informasi keuangan dan dalam banyak kasus unit moneter merupakan unit pengukuran yang paling baik. Khususnya bila penggabungan diinginkan atau diperlukan. Akan tetapi, unit moneter mempunyai keterbatasan sebagai metode pengkomunikasian informasi. Batasan atau kendala yang paling serius disebabkan oleh kenyataan bahwa nilai unit moneter tidak stabil dengan berjalannya waktu. Karena banyak ramalan dan keputusan harus mengandalkan perbandingan data akuntansi secara sahih. Sepanjang waktu, maka ketidakstabilan unit moneter menyebabkan data akuntansi yang didasarkan pada harga tukar masa lalu harus disajikan kembali agar dapat diperbandingkan dengan harga tukar berlaku dan yang akan datang. Agar relevan dan terdah untuk pengambilan keputusan dan ramalan secara layak. Dengan kata lain, kendala pengukuran yang berupa ketidakstabilan unit pengukur menuntut modifikasi dalam penggunaan harga tukar dari beberapa periode waktu yang dinyatakan dalam nilai uang. Empat, konservatisme. Istilah konservatisme umumnya digunakan untuk mengartikan bahwa para akuntan harus melaporkan nilai yang terendah dari beberapa nilai yang mungkin untuk aktiva dan pendapatan serta nilai yang tertinggi dari beberapa nilai yang mungkin untuk kewajiban dan beban. Hal ini juga menyiratkan bahwa beban harus diakui sedini mungkin dan pendapatan diakui selambat mungkin. Oleh karena itu, aktiva bersih atau net asset lebih mungkin dinilai di bawah harga tukar berlaku daripada di atasnya, dan perhitungan laba mungkin akan menghasilkan yang terendah di antara beberapa jumlah alternatif yang ada. Jadi, pesimisme dianggap lebih baik dibanding optimisme dalam pelaporan keuangan. Terdapat 3 argumen untuk konservatisme. Argumen yang pertama, bahwa kecenderungan terhadap pesimisme dianggap perlu untuk mengimbangi optimisme yang berlebihan dari para manajer atau pemilik. Argumen yang kedua, bahwa laba dan penilaian yang dinyatakan terlalu tinggi lebih berbahaya bagi perusahaan dan pemiliknya daripada penyajian yang terlalu rendah atau understatement. Argumen yang ketiga, bahwa akuntan lebih mampu memperoleh informasi lebih banyak daripada yang dapat dikomunikasikan kepada para investor dan kreditor, dan bahwa akuntan dihadapkan pada 2 jenis resiko, yaitu resiko bahwa apa yang dilaporkan itu ternyata tidak benar, dan resiko bahwa yang dilaporkan itu ternyata benar. Sebaik-baiknya konservatisme, dia merupakan metode yang sangat buruk dalam memperlakukan adanya ketidakpastian dalam penilaian dan laba. Dan seburuk-buruknya dia sama sekali mengakibatkan distorsi atas data akuntansi. Bahaya utamanya adalah karena konservatisme merupakan metode yang sangat kasar atau root method. Pengaruhnya tidak terduga. Oleh karena itu, data yang dilaporkan secara konservatisme tidak dapat diinterpretasikan dengan tepat walaupun oleh pembaca yang baik sekalipun. Perlu juga dicatat bahwa konservatisme bertentangan dengan tujuan untuk mengungkapkan semua informasi yang relevan dan dengan konsistensi sejauh konsistensi itu merupakan hal yang relevan. Dan konservatisme dapat mengurangi keterbandingan atau komparabilitas karena
tidak dapat standar yang seragam dalam penerapannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tambahan dari Daniela Quinta Anastasia maupun dari Nadia Akva Nabila? Dipersilakan. Dari saya belum. Dari saya juga sudah cukup. Baik, terima kasih kepada Daniela Quinta Anastasia dan Nadia Akva Nabila. Karena sudah tidak ada tambahan dari kedua rekan saya, maka saya mau berterima kasih karena sudah mengikuti presentasi kami pada pagi hari ini. Semoga dapat melanjutkan aktivitas dengan baik dan tetap semangat. Terima kasih semua. Makasih Reza, makasih Pinta. Nadia. Terima kasih Nadia. Stop.